Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan, tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
Shalom, menjuah-juah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, ada yang di gereja ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena minggu yang lalu sampai minggu hari ini, kita bertemu pada tanggal 7 Maret hari ini dalam ibadah Minggu Passion yang keempat. Kita bersyukur karena Tuhan lebih dahulu memberkati kita. Dalam Mazmur 52 ayat 9 dikatakan, aku hendak bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati hidup kita. Bersyukur selalu, baik kasih-Mu, kita angkat pujian ini. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah
Bapak Saudara, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam bimbingan dan rencana Tuhan. Dan mari kita memuji dan membesarkan kerajaan Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Kita angkat pujian ini. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Totalitas jasmani rohani kita dan mata kita tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku
Shalom, salam dahsyat jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah live streaming GBKP Runggun Cengkareng. Dengan penuh hormat, kita semua dari tempat kita masing-masing menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Tetap berjuang untuk memutuskan penyebaran COVID-19. Tuhan menolong kita sekalian. Saudaraku, marilah kita simak sebentar penekanan warta jemaat kita minggu ini. Minggu ini kita dilayani oleh Pendeta Nursini Sihombing dari Gereja GKPA. Dan juga Majelis Gereja telah menerima persembahan persepuluhan dan juga persembahan ucapan syukur. Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan maupun ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Bila kita ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer ke rekening Runggun atas nama Bendahara Runggun yang tertera di warta jemaat kita. Pada kebaktian Minggu 7 Maret 2021 atau hari ini akan dilaksanakan baptis dewasa untuk saudara kita yang selama ini sudah mengikuti katekisasi khusus dengan nama Hiskia Franlander Ginting dan Mega Linor Widianti Tarigan. Untuk program Janji Iman GBKP Runggun Cengkareng tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Maret 2021, yaitu minggu depan, dengan target janji iman sebesar 250 juta, sebagaimana sudah ditetapkan dalam program kerja tahun 2021. Dalam rangka menyemarakkan Hari Paskah tahun 2021, maka akan diadakan kolase pujian dari sektor PJJ untuk ibadah Paskah, dan kolase tersebut diserahkan ke seksi marturia paling lambat tanggal 27 Maret 2021 dalam bentuk sudah rapi dan siap untuk ditayangkan. Kedua, melaksanakan kuis budaya dengan rincian 40 soal pilihan ganda dengan penilaian model skor. Peserta kuis adalah Mamre, Moria, dan Saitun. Untuk seksi diakonia, saudara-saudara terkasih kita yang saat ini dalam perawatan di rumah sakit sebagai berikut. 1. Nora Nanda Charles Sembiring dari sektor Filipi. Yang kedua, saudara-saudari terkasih kita yang saat ini dalam pemulihan kesehatan di rumah sebagai berikut. Diakan Emeritus Nande Novita Ginting, sektor Filipi. Karo Juan Pandia, sektor Kolose. Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, sektor Filipi. Sambat Surbakti, sektor Tesalonika. Dan Susilawati Buru Sembiring atau Nande Kenika Ginting dari Tesalonika. Mari kita topang dalam doa agar semua proses perawatan dan pemulihan kesehatan saudara terkasih kita ini berjalan dengan baik dan cepat sehat. Tuhan memberkati. Selanjutnya untuk musyawarah sidi jemaat atau sidang ngawan. Runggun GBKP Cengkareng akan dilaksanakan pada 28 Maret 2021 secara virtual, dimulai pukul 13 WIB. Peserta musyawarah sidi jemaat atau sidang ngawan adalah pengurus setiap bidang, ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 orang perwakilan jemaat dari setiap sektor, serta seluruh seraian pertua diaken emeritus dan pendeta Runggun GBKP Cengkareng. Selanjutnya, majelis mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua jemaat
yang berulang tahun pada periode 7 Maret sampai 13 Maret yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, saudara-saudara jemaat Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini kita sering sekali berhadapan dengan masalah kehidupan. Terkadang kita takut dan khawatir, apakah masalah ini bisa berakhir atau bahkan semakin berat dan menekan. Kepada siapa kita berserah? Pada saat ini, di ibadah Minggu Pasion keempat ini, kita diingatkan akan kasih setia Tuhan Yesus yang sempurna, supaya setiap kita tetap dimampukan mengandalkan Dia saja, dan kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 354. Kita nyanyikan bait yang pertama. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuki kebaktian kita. Kebaktian Minggu Pasion yang keempat ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang memperdulikan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membaharui hidup kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 bait 1 dan 2. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah.
kami persilakan untuk duduk kembali. Kenyataan hidup manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada banyak cara manusia menyikapi pergumulan hidupnya. Terlebih seperti keadaan kita saat ini, oleh karena pandemi COVID-19 yang mewabah, yang berdampak kepada kehidupan kita di semua aspek. Ada yang mampu menjadikan keadaan itu sebagai motivasi untuk terus berjuang dan meraih kemenangan. Ada yang jatuh, putus asa, dan terpuruk sehingga keadaan semakin buruk. Tetapi setiap kita perlu menyadari bahwa kasih Allah tidak pernah jauh dari kita. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan di dalam hidup ini. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan saja, karena indah pada waktunya. Amin. Mari kita sejenak untuk bersaat teduh diiringi oleh musik. Saat teduh selesai, mari kita angkat pujian dari kitab Ndenden nomor 402, bait 1 dan 2. Korban kekelenganmu, tebusiku dosaku, pelumah berdarahmu, keluhku jadi baru. Asang asuh kekekku, ku ikutkan katamu, Yesus kami berkuat, ku puji rasku sembah. Korban kekelenganmu, ibawai kudalanku, kudalan kesenangan, kelah aku terkelik. Asang asuh kekekku, ku ikutkan katamu, Yesus kami berkuat, ku puji rasku sembah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengharapan manusia dan kasih kepada Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan umat-Nya. Dia mengasihi kita dengan pengorbanan yang sempurna di kayu salib. Tetaplah berharap kepada pertolongan Tuhan dan tetaplah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400 bait 1. Daki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya pembacaan Alkitab bagian pertama, diambil dari kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang dengan sungguh mau melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami bermohon kepadamu, kuat kuasa Rohul Kudus-Mu yang ada dalam hati kami, bekerja untuk memahami kebenaran firman-Mu, menguasai pikiran kami, sehingga waktu ini adalah waktu untuk memuji-Mu, mendengarkan-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu Passion keempat ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Mari kita dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Demikian dikatakan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Menjua-jua manbanta krina, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah Tuhan ini dan juga yang ada di rumah dimanapun saudara sekalian berada pada saat ini. Tuhan menyertai kita sekalian. Firman yang sudah kita baca tadi mengingatkan kita satu peristiwa dahsyat, satu peristiwa yang luar biasa dari sejarah perjalanan bangsa Allah, bangsa pilihan Allah Israel ketika mereka ada dalam tawanan perbudakan bangsa Mesir. Pada saat itu Mesir terkenal dengan kekuatan yang luar biasa oleh dewa-dewanya. Mesir terkenal dengan kekayaannya. Dan seirama dengan itu juga dengan banyaknya dewa-dewa yang mereka sangat sembah. Dewa itu merupakan berhala, tuan-tuan yang dinyatakan sebagai Tuhan mereka. Sampai sekarang sejarah dewa atau sejarah berhala-berhala Mesir masih hidup dalam kisah-kisah Mesir. Saudara boleh bayangkan, mereka bangsa Israel selama di Mesir diajarkan meninggalkan Allahnya. Lalu harus tunduk kepada berhalanya orang Mesir yang pada saat itu menjadi tuan mereka. Bangsa Israel menjadi budak atas bangsa Mesir. Lalu atas perintah Allah, atas izin Allah, ya, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu dipimpin oleh seorang yang diurapi oleh Allah, Musa. Nah, ketika mereka keluar dari sana dengan penyertaan Tuhan, akhirnya para berhala yang spektakuler itu tunduk kalah oleh Allahnya Musa, oleh Allahnya orang Israel. Allah yang memilih anaknya yaitu Israel. Mereka boleh meninggalkan Mesir, keluar dari tanah Mesir, lalu masuk ke tanah di mana mereka akan bebas dari segala intimidasi pemerintahan Mesir yang dianggap zalim kepada mereka. Saudaraku, peristiwa ini mengingatkan kita betapa besarnya persoalan yang dihadapi bangsa Israel pada waktu itu. Betapa sakitnya hidup dalam penderitaan, ketertekanan, intimidasi dari orang yang menganggap dirinya kuat. Tetapi ini membuktikan kepada kita hari ini, persoalan kita yang besar, kita nyatakan pada saat ini, tidak lebih besar dari kasih Allah. Amin. Kasih Allah telah membuktikan kepada bangsa Israel, mereka dikeluarkan dari Mesir dan masuk ke dalam satu tanah pembebasan di mana mereka boleh dipimpin oleh Musa, bangsa mereka sendiri. Tidak hanya itu, bangsa itu diizinkan Allah
Ya, diizinkan Allah melalui Musa mengenal 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa itu setelah peristiwa itu terjadi. Setelah mereka keluar, lalu atas perintah Allah, Musa naik ke Gunung Horeb dan menerima hukum Tuhan. Tuhan berbicara melalui 10 hukum Taurat. Ya. Bagaimana relasi, koneksi antara manusia, antara bangsa pilihan Allah, antara saya, antara saudara semuanya dengan Tuhan. Dan koneksi relasi kita dengan sesama manusia. Saudaraku, saya percaya pada saat ini kita memahami bagaimana Yesus juga dalam firman yang pertama dibacakan tadi menyimpulkan bahwa seluruh hukum Taurat dalam kitab para nabi itu menyimpulkan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Wow. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini yang mau Tuhan katakan, ini hadiah. Ini hadiah bagi bangsa yang bebas. Bukan menjadi ikatan yang membuat mereka menjadi perbudakan kedua. Tidak. Tetapi ini merupakan hadiah bagaimana mereka mengenal Tuhannya yang menyelamatkan mereka, yang membebaskan mereka dari bangsa yang sangat besar itu. Firman yang sudah kita baca ini mengingatkan kita beberapa hal. Ada 3 hal ya yang saya kutip dari sini. Yang pertama itu bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita. Lalu bagaimana kita umatnya menyembah Dia. Lalu bagaimana kita cara hidup kita ketika kita sudah paham siapa Tuhan kita. Kalau dikatakan siapa Tuhan kita, ada perintah juga. Ada perintah yang sudah kita baca. Kamu bukan lagi anak-anak dari berhala. Maka Tuhanmu bukan lagi dewa-dewi. Tuhanmu itu bukan lagi berhala. Tuhanmu itu adalah satu-satunya yang esa, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang patut disembah, dimuliakan dengan setinggi-tingginya. Dan setiap aktivitas kita, setiap pekerjaan kita, setiap kegiatan kita berorientasi kepada Tuhan Sang Pencipta yang mengasihi kita. Maka orang-orang yang paham siapa Tuhannya adalah yang memiliki pola pikir sesuai dengan Tuhan yang dia imani. Ya, orang-orang yang mengenal Tuhannya adalah orang-orang yang melakukan, yang merasa, yang bertindak sesuai dengan Tuhan yang dia kenal. Tuhan yang kita kenal juga menuntun kita supaya kita taat sepenuhnya, berada diam dalam otoritasnya, dalam kendalinya. Jadi kita ini tidak ada dalam kendali diri sendiri, tetapi Tuhan yang menjadi pengendali hidup kita. Karena di dalam setiap kita ada Roh Allah bekerja. Ya, tentunya nggak sama ya. Sejarah perjanjian lama membuktikan begitu banyak dewa-dewi di sekitaran bangsa Israel. Meskipun mereka keluar dari tanah Mesir, tapi di perjalanan mereka masih menemukan konteks pemikiran bahwa dewa A, dewa B, berhala A, berhala B. Coba bandingkan dengan kita sekarang. Mungkin dulu kita dari kampung masih ada ya Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia lebih lanjut, masih ingat mungkin di kampung sana ada begu A, begu B, entah apalah itu ya, macam-macam lah begu-begunya kan gitu. Jangan ke sana, di sana ada penjaganya. Jangan ke sana, jangan ngomong begini, di sana nanti marah arwahnya. Kalau lewat sana harus bilang stabi, karena kalau enggak nanti marah begunya. Masih ada dalam konteks di kampung kita sana. Tapi kalau sekarang ini, masih ada enggak? Kalaupun ada, sudah bergeser. Enggak begu-begunya lagi, enggak hantu-hantunya, enggak dewa-dewanya, enggak disembah-sembahnya lagi. Ada pergeseran nilai daripada Baal, ada pergeseran nilai daripada berhala.
Nah, kalau dulu berhala kita pergi sesajen, dibawa ini ke bawah pohon beringin supaya ternaknya bagus atau apalah, atau dari kampung mau merantau ke Jakarta ini diberikan ikat pinggang warna putih, hitam, merah supaya kebal, supaya tidak diganggu orang. Macam-macam itu dulu dari kampung kita. Tapi kalau sekarang itu udah nggak ada lagi. Yang ada justru beralih. Berhala kita siapa? Berhala kita yang sangat justru lebih besar sekarang ini ancamannya. Apa itu? Kesombongan, egoisme, harga diri, kekayaan, jabatan, kecantikan. Ini sekarang berhala dalam hidup kita. Kita takut, kita tidak mau, kita tersinggung ketika orang lain mengusik harga diri kita. Kita boleh marah, kita boleh teriak. Bahkan berapa banyak orang yang bisa sampai bunuh-bunuhan hanya karena harga diri. Karena mereka anggap harga diri itu adalah Tuhannya. Kau boleh menghina aku tapi jangan coba-coba menyentuh harga diriku. Wow, kan begitu. Sehingga harga diri itu menjadi hal yang sangat mahal, sama seperti Tuhan bagi dirinya. Gak boleh diusik orang lain. Kemudian kekayaan. Hati-hati bahwa zaman sekarang yang sangat sekuler ya, sangat sekulerisme gitu ya. Banyak orang ini orientasinya kaya. Mau ngerjain apa saja yang penting uang, ya, apalagi masa-masa sekarang yang sulit, apa aja pun mau halal, mau enggak, yang penting aku mau kerja. Karena orientasinya orientasi kaya, harta. Nah, kalau enggak ada harta, sepertinya Tuhan meninggalkan aku. Makanya mengatakan bahwa orang-orang miskin itu enggak di pihak Tuhan. Karena pikirannya apa? Yang diberkati itu adalah yang kaya. Hello, enggak. Enggak ada dalam Alkitab kekayaan itu lambang daripada berkat, enggak. Banyak orang kaya justru bukan dari berkat Tuhan, tapi dengan mendewakan kekayaannya. Kemudian apalagi kekuasaan. Gila kekuasaan, berapa banyak orang yang terluka hanya untuk merebut kekuasaan. Saya takut itu juga di gereja-gereja jangan sampai masuk. Ketika masuk ke dalam gereja kita berbahaya. Kekuasaan itu melegalkan sistem. Kekuasaan itu bisa membuat segala sesuatunya kelihatannya legal, padahal sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Ini orientasinya. Nah, saudaraku, bisa saja di rumah kita memang tidak ada lagi penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi ingatlah banyak hal-hal yang kita lakukan yang justru menyedihkan hati Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang muda yang siap mengikut Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Tinggalkanlah hartamu. Lalu apa yang dilakukan pemuda itu? Pergi ninggalkan Yesus, bukan ninggalkan hartanya. Yesus katakan, dia mengatakan dia mau ikut Tuhan. Lalu Yesus katakan, oke, come on. Tapi kalau kau mau ikut aku, tinggalkan hartamu. Lalu pria itu terdiam, dia bukan mengikut Tuhan Yesus, tetapi justru meninggalkan Tuhan Yesus lalu pergi kepada hartanya. Makanya hati-hati, Tuhan katakan sangat sulit orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan orangnya, bukan sifatnya, bukan hartanya. Tetapi ketika kamu berorientasi kepada harta, jiwamu, hatimu terikat kepada hartamu. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau hatimu berhalamu adalah harta, maka disitulah hatimu berada. Tuhan tidak ada. Jadilah orang kaya yang orientasinya kepada Tuhan, bukan berorientasi kepada hartamu. Jangan takut kehilangan hartamu, sebab Allah jauh lebih berharga dari hartamu. Hartamu itu adalah hasil pemberian Allah. Jadi jauh lebih tinggi Allah daripada harta yang kau miliki. Satu lagi, ini juga yang perlu kamu katakan ketika kamu mengenal Allah yang kamu kasihi. Pertama-tama ketika kita baik, ya, meminta kepada Tuhan, permintaan kita itu sopan, baik sekali. Lalu ketika Allah mengabulkannya, kita bisa salah jalan. Ingat siapa? Salomo.
Ingat Salomo, pertama-tama doanya apa? Tuhan, aku nggak minta apa-apa, tapi berikanlah aku hikmat. Lalu Allah berikan. Wow, ini baik sekali Salomo mintanya ya, nggak minta kaya. Lalu Allah memberikan dia hikmat. Ketika dia memberikan hikmat, Allah menambah-nambahkan kepadanya. Itu sebabnya dalam perjanjian baru dikatakan cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka jangan cari kekayaan, tetapi carilah Tuhan Allahmu. Itu yang dilakukan oleh Salomo. Tapi ada sesuatu yang menyakitkan, yang melukai hati Tuhan dalam peristiwa kehidupan Salomo. Ketika dia sudah bijaksana, hartanya dilimpahkan Tuhan, banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Akhirnya Salomo bagaimana? Lupa diri dengan Tuhannya. Dia mendirikan tahta bagi dirinya sendiri dengan membawa banyak perempuan-perempuan menjadi miliknya. Saudaraku, ini merupakan kesalahan fatal dari Salomo ketika dia diberikan kepercayaan memegang berkat yang dari Tuhan. Ini juga menjadi teguran bagi kita pada saat ini. Ketika kita mengenal Tuhan Allah kita yang baik itu, ketika kita mengenal Tuhan Allah kita yang penuh kasih itu, Allah yang penuh perhatian kepada kita. Hari ini kita mengatakan ayo. Ya. Okuli. Nama minggu kita sekarang apa? Okuli. Mataku tertuju kepada Tuhan. So, kamu perlu untuk beralih. Kalau selama ini orientasiku kekayaan, kemegahan, kecantikan, apalagi namanya tadi kesombongan. Sekarang beralih. Ayo mataku tertuju kepada Tuhan. Itu bagian daripada caramu meninggalkan penyembahan berhala modern. Lalu yang berikutnya dikatakan pada saat ini jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Lalu saya bertanya nih, kalau kamu tidak perlu menyebutkan nama Tuhan Allahmu sembarangan, kenal nggak sama Tuhanmu? Siapa sih Tuhanmu? Tuhanmu itu adalah namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus itu siapa? Dia adalah anak Allah. Di dalamnya ada Allah. Allah ada di dalamnya. Jadi Allah itu Kristus Yesus. Dia adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang berkorban menjadi manusia dan menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Paham nggak sampai di sana? Kenal. Kalau kamu kenal Yesusmu, kalau kamu kenal Tuhanmu adalah Yesus yang penuh cinta itu, maka pada saat ini kita dikatakan jangan sembarangan dengan Dia. Jangan sembarangan. Saya sekarang melihat banyak fenomena sembarangan. Kalau dulu saya waktu kecil ya, menyebut nama Soeharto itu ya sebagai presiden hormat banget ya, Bapak Presiden Soeharto. Coba sekarang cara nyebutkan presiden. Di mana-mana nggak pernah pakai presiden. Jokowi. Kalau ada kesebutan bapaknya masih puji Tuhan lah ya. Jokowi. Kayaknya nilai itu mulai pudar. Dan saya melihat itu juga di dalam spiritualitas kita. Semakin pudar rasa hormat kita kepada Tuhan, ya. Ada batas-batasan. Tuhan itu tidak Dia memahami kita, dia masuk kepada kita, dia sangat peduli dengan kita, dia menyatu dengan kita, tetapi bukan berarti cara itu tidak membuat kita menghormati dia. Maka jangan sebutkan nama Tuhanmu atas nama ketidakbenaran, atas nama sumpah, atas nama kebohongan. Kau mengangkat nama Tuhan demi Yesus segala macam, kau menyebut-nyebut nama itu, tetapi sesungguhnya kamu sedang melakukan pembohongan. Nama Yesus itu mahal, tidak murahan. Meskipun dia murah hatinya, Yesus itu adalah nama yang sangat murah hati. Pemurah, mengampuni kita, menyayangi kita, bersama dengan kita. Tetapi ingat, pengampunannya bukan murahan. Dia adalah Allah yang berotoritas. Dia adalah Allah yang penuh kemuliaan, kekudusan. Saudara tahu kenapa kita punya altar?
Ini menggambarkan betapa kudusnya Dia. Kita bersama-sama duduk di sini satu, tetapi kita memiliki prioritas siapa Tuhanmu. Tuhanmu adalah Allah di dalam Kristus Tuhan. Dan Dia bertahta, Dia memiliki kemuliaan bagi semua ciptaannya. Kembalikan pemahaman itu. Jangan main-main dengan nama itu. Karena nama itu adalah nama yang sangat besar dan mulia. Kuasanya ajaib bagi seluruh ciptaannya. Kemudian perintah yang berikutnya dari apa yang sudah kita baca dari teks ini tadi adalah bagaimana kita menjadi orang Kristen yang mengingat hari Sabat, hari ketujuh. Dalam perjanjian lama hari Sabat itu adalah hari ketujuh dari penciptaan dan hari pembebasan dari Mesir. Dalam perjanjian baru itu disempurnakan dengan kebangkitan Kristus Tuhan. Genap sudah. 6 hari lamanya engkamu melakukan pekerjaanmu. Mau capek, mau setengah mati siang dan malam, kamu boleh bekerja selama 6 hari. Tetapi di hari yang ketujuh, beristirahatlah. Kenapa? Ketika kamu mau beristirahat, pada saat itu kamu bukan tidur, bukan. Tetapi kamu membangun hubungan dengan Tuhan, menerima kuasa Tuhan kembali, mengisi kembali minyakmu yang sudah habis selama 6 hari, kamu kembali di-charge, kamu kembali disegarkan oleh firman-Nya. Bukan berarti selama 6 hari kamu tidak ibadah, tentunya ibadah. Dari Senin sampai Sabtu kamu harus beribadah, harus menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan ada hari khusus di mana kamu perlu mengosongkan dirimu dari semua aktivitas dan kembali fokus kepada Tuhanmu. Sehingga kekuatanmu untuk melakukan pekerjaanmu kembali disempurnakan oleh Tuhan. Energimu kembali diisi oleh Tuhan. Karena apa? Kamu adalah ciptaan yang terbatas. Kamu adalah ciptaan yang sempurna, yang disempurnakan. Enggak sempurna, tetapi disempurnakan. Oleh karena itu Tuhan katakan, istirahatlah. Jadikanlah satu hari khusus bersekutu dengan orang lain dan juga Allah. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, persekutuan. Nah di sini dia persekutuan di hari ketujuh itu kamu membangun persekutuan. Persekutuan itu dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Ini mengingatkan kita betapa perlunya persekutuan. Saudaraku yang ada di rumah, setahun kita ada dalam zaman COVID ini. Tetapi saya percaya kepada saudaraku sekalian tidak memutus mata rantai ikatan cintanya Tuhan kepadamu. Dan itu yang membuatmu beribadah pada saat ini. Beribadahlah dengan sungguh. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan bersama dengan anak-anakmu. Jangan biarkan COVID memisahkan engkau dari Tuhan. Tetapi biarlah masa COVID ini mengikat engkau kembali bersama dengan anggota keluargamu. Dengan sungguh-sungguh tanpa, saya tahu bosan. 1 tahun itu live streaming itu bosan. Melihat laptop, melihat HP itu merupakan sesuatu yang mulai menjenuhkan kita. Tapi ingatlah, kita sedang membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak sedang menonton, bukan. Ketika kita ibadah live streaming, kita tidak menonton. Tetapi kita menjadi bagian dari orang yang menyembah Tuhan melalui ibadah live streaming tersebut. Biarlah saudara kelakuan kita, tingkah perbuatan kita disebut sebagai pengikut-pengikut Yesus. Sesuai dengan apa yang kita pahami bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Biarlah semuanya boleh kita lakukan di dalam nama yang sangat indah itu. Yesus yang kita miliki itu memberikan kita keberanian menghampiri tahta Bapa. Meskipun kita memiliki banyak pergumulan, tetapi Dia memberanikan kita memiliki pengharapan yang akan menjawab segala persoalan kita dan menyelesaikannya sesuai dengan rencananya. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala firman-Mu yang kami dengarkan.
Kami percaya bahwa saat ini jemaat-Mu yang ada di bait suci ini, yang ada di rumah, Tuhan tumpangkan tangan agar mereka boleh merasakan firman ini menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Mereka boleh melakukannya dengan sungguh di dalam kasih Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak-Mu, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dihantar dengan Mazmur 23 ayat 1-3. Demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Kita angkat pujian Endenden nomor 307. Oh Tuhanku, Kamu permakanku, makalah kekurangan aku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Engkau Bapa kami yang setia, yang senantiasa memelihara dan mencukupkan yang kami perlukan. Mengajar kami untuk kuat menyeberangi banyak penderitaan dan kesulitan. Mengajar kami bersyukur atas apa yang baik dan bahkan apa yang menyedihkan. Itulah Allah yang kami kenal. Pada saat ini kami membawa saudara-saudara kami jemaat-Mu di tempat ini yang masih dalam proses pemulihan dari sakitnya. Bapak Pertua Emeritus Rasmuli Sembiring dan Nora Nande Charles, Naras Bapak Rival Ginting, Sanbat Surbakti, Diaken Emeritus Nande Novita Ginting, Nande Kenikah Ginting. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas mereka, supaya mereka boleh merasakan bahwa saat ini Tuhan sedang memberkati mereka, memulihkan mereka dari sakitnya. Apapun yang mereka konsumsi, obat-obatan, ramuan, makanan, di dalam nama Yesus, Engkau memberkati itu, dan mereka memperoleh kesembuhan oleh karena kuasa-Mu. Biarlah hati mereka juga dipulihkan, sehingga mereka boleh bergembira dan bersukacita. Apabila saat ini ada jemaat-Mu yang patah hatinya, yang marah, kecewa, atau mungkin sesuatu hal yang sangat disembunyikan oleh karena rasa malu, ada kepedihan, ada duka cita, hadirlah Engkau Tuhan, supaya mereka dihiburkan oleh kuasa-Mu.
Bekerjalah Engkau Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kami, supaya mereka tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Luka mereka Engkau balut, hati mereka Kau kuatkan dan hiburkan. Kau memberikan pengharapan dan mereka boleh semangat karena mengenal kasih setia Tuhan. Kami membawa rencana pengumpulan dana bagi gerejamu sebagai janji iman di Minggu 14 Maret mendatang. Biarlah kami berlomba-lomba untuk mengenal Engkau Tuhan sumber berkat kami. Kami berlomba-lomba melihat betapa banyak berkat Tuhan yang sudah kami terima. Dan kami bawa kembali sebagai ucapan syukur kami, sebagai janji iman kami kepada Tuhan, supaya kami boleh memuliakan namamu, menjayakan namamu di bumi ini melalui persembahan kami di gerejamu GBKP Cengkareng ini. Tuhan, Engkau juga campur tangan dengan segala kegiatan kami seminggu ke depan. Apapun itu kegiatan kami, baik PA melalui Zoom, Mamre, Moria, Permata, anak-anak semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bahkan jemaatmu pada saat ini, Engkau tetap yang menopang dan mencukupkan kehidupan mereka. Pemerintah kami dalam proses vaksinasi, Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan dan hikmat, sehingga seluruh rakyat boleh menerimanya dengan sukacita, tanpa bersungut-sungut, tanpa curiga, dan semuanya boleh menerimanya untuk pemulihan, kekuatan kami, sehingga kami boleh hidup kembali normal sebagaimana Tuhan izinkan kami sebelumnya. Kami membawa persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan lainnya, bahkan persembahan pada saat ini yang dikumpulkan dalam setiap rumah-rumah. Tuhan berkati itu, supaya boleh dipakai oleh gerejamu seturut dengan kehendak-Mu saja. Engkau yang memberkati itu, memberkati para pengerja gerejamu, supaya mereka takut dan hormat akan Tuhan dalam mempergunakannya. Dan jemaat Tuhan juga Tuhan tambahkan rezeki bagi mereka, kesehatan, sukacita. Mereka boleh bekerja untuk sukacita mereka dan tanpa melupakan betapa baiknya Tuhan memberikan kecukupan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, permohonan kami, persembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan bermohon. Amin. Kami mengundang jemaat Tuhan, anak kami yang selama ini sudah mendapatkan katekisasi di GBKP Cengkareng, Mega dan Iskia, dihantar oleh Wali Pertua Sumbul Perangin-angin, mari datang ke altar Tuhan. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, kita kerina silit i rumah-rumah bagi KP si Genduarilit ibas gereja enda. I ogeken kami liturgi kala si dingawanken. Kata pengendesan man bandu kerina perpulungan Tuhan, sedina ras turang kerina, ijenda tedis senina turang ta, nai enggo ia ipridiken, sanga kitik denga. Sanga enggo ngaku dengan erpadan orang tua entah pewalina. Maka ikep-kepna ia rikutkan kata di bata. Janang iyahkan. Rasnarukan ia kubas pengajaran kena berita si meriah. Sendah enda tridah buah pengakunan dube. Sebab gundari mepaksana si alokan ia jadi ngawan ibas gerjanta. Dengan alu eipe ia tankan ngikuti lakon persadan si badia di tengah-tengah perpulungan tak. Kata persingat membandu kam orang tua entah pe wali ras kam sidingawankan sendah. Onande bapa entah pe wali orang tua anak enda. Ijenda anak tas dikelengi kam tedis ilebe-lebe di bata. Dengan di tengah-tengah perpulungan enda.
Gelah i aku kena kini tekena. Lah aku jadi ngawan ibas perpulungan Tuhan Yesus. Gejaplah maka kerina enda jadir kiteken perkuah ate di bata sini kena arah kesasi badia ras katana man bandu lako ngep anak enda maka ia tek ibasi enda sedang kekelah kata di bata okam anak-anak ikutkanlah ajar orang tuandu sueras praten Tuhan sabab patut dalan kendu pahaga nande bapandu ema pedasi pemena si berikan di bata radu ras padana ema gelah mejuah-juah kam jangan dekah kam geluh idonu enda o kam orang tua olah pesega-sega anak du sirbanca yang merawa tapi bas pebelin-belin ia ajari dengan teguh-teguhlah ia bagi singena ate Tuhan maka membantu kam dua anak-anak kami alawi penungkunan si kusahkan membantu lebe-lebe Tuhan dingin di tengah-tengah perpulungan indah. Pemena tekam mandi batasi sada Bapa anak-anak Yesus Kristus jana menkesasi badia. Dua tekam rikutkan kata di bata sini pelajari kam maka aminna kita dosandu kami terus pernembah ras kemenekan di bata. Tapi kita kini tekenduman Tuhan Yesus kerikal i alami di bata dosandu. Jangan arah ia ngenca dari kegelguhun si rasa lalap telu. Erpadan kam maka kidekah geluhundu git kam ngelawan dosa. Cenari alu tutus magiken ras ngikutkan kata Tuhan. 4. Erpadan kam alu penampak di bata maka asa gegeh pemetah ras uwatan dulit. Nanggung tanggung endu ibas perpulungan enda. Sabab ibas GBKP enda kita ngawan gelah rah belangna dengan rah ulina kini rajan di bata dengan terpuji gelar di bata. Adi tuhu bagi atendu nindulah tuhu bagi ateku. Dage membantu kami sedina turang kami adi tuhu atendu si tersingat membantu arah katandai aku kendage kini tekendu. Silahkan anak kami Megalinor Widyayanti. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana pula ia akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Iskia silahkan. Aku man di bata Bapa sila arsibar kuasana sinapa langit rasdoni. Aku man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesasi badia tubuh idur si ngedang-ngudanari si so kliaman. Tergelar si Maria si ngenanami kinisraan sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari ikuburkan nusur kedoni kematen. Peteluarikan gokeke ibas si mate nari. Nangki ke surga perkundulna arah kemun di bata Bapa sila ersibar kuasana. Jenari reh me ia pagi ngeranakan si enggeluh ras si mate. Aku man kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini kekan kula kegeluhan rasa lalap. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat nomor 425. Bait yang pertama. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Marilah bersama-sama kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan pergilah. Jadikanlah segala bangsa menjadi murid Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih setia Tuhan Allah meneguhkan saudara-saudara sekalian untuk menjadi saksinya. Jangan takut, Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kebaktian kita pada hari ini telah selesai. Mari kita akhiri dengan memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Selanjutnya mari kita bersama-sama dengarkan pemberitahuan tambahan dari BP Ember. Kepada BP Ember kami persilakan. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah berjalan dengan baik. Tuhan kita sungguh baik. Terima kasih kepada Jemaat GBKP Cengkareng yang tetap setia menyembah Tuhan Yesus melalui kebaktian live streaming yang diselenggarakan oleh GBKP Cengkareng. Terima kasih kepada Pendeta Nursini Siombing dan Pendeta Dewi Gurki atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada song leader, organis, dan tim IT atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kebaktian kita minggu depan, Minggu 14 Maret 2021, akan dilayani oleh BPMR dan pengkhotbah Pendeta Dewi Gurki. Kami beri kesempatan kepada Pendeta Dewi dan Pertua Irwan untuk berbicara tentang teknis pelaksanaan janji iman kita minggu depan. Kami persilakan. Salam, menjua-jua man jemaat Tuhan, ijape kita ringan Pak Saenda. Bagi si enggo imomoken, raspe enggo iogeken pertuan tandai, makana ibas minggu sireh, tanggal 14 Maret 2021, silakoken penggalangan dana janji iman. Ija penggalang dana enda untuk menutupi kekurangan dananta ibas kita nggonusun program-program si akan dilakukan ibas tahun 2021. Ija ibas bulan November 2020 nggo si putuskan ija kita waktu pulung krina pengurus PJJ 6 sektor bagai pengurus kategorial Mamre, Moria, Permata, Saitun KKR, Rikut Ras Majelis, Ras BGP, utusan jemaat. Jadi, nggo putuskan makana janji iman di tahun 2001 kebutuhan ta buena 250 juta. Jadi mari ras kita krina muat bagian, terutama bagian anak kami Permata si enggo kam rahin harapan kami krina kita muat bagian ibas penggalangan dana enda gelahna program-program ibas tahun 2021 enda baci redalan alumuhuli janah harapan ta janji manenda baci icicil sehku bulan November tahun 2021. Jadi secara teknis enda baci ipeseh pendetata, kami persilakan. Bujur melala, senina turang, kekelengan Tuhan Yesus, keluarga besar GBKP Cengkareng, keluarga kerajaan Allah. Si pemena lebih, palas atau dasar ketika kita membawa persembahan janji iman untuk menopang dan mendukung gerak pelayanan di masa pandemi COVID-19 2021 adalah 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Jadi saudaraku, ketika kita nanti mengumpulkan penggalangan dana dalam bentuk janji iman, maka kami akan pandu dari altar ini. Jadi kami berharap semua saudara, keluarga-keluarga yang berkumpul di rumah sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Karena warta atau pengumuman penggalangan ini sudah lebih daripada mungkin sebulan atau 2 bulan ini diperdengarkan kepada kita. Jadi dari altar ini kami akan menuntun kita dengan narasi penggugahan hati kita. Tetapi yang jelas bahwa semua nanti yang kita kumpulkan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan yang akan dikelola oleh gerejanya. Dan di gereja ini ada teknis tersendiri yang kami lakukan. Semua yang hadir di gereja kami akan berikan form janji iman GBKP. Yang ini sudah biasa kita lakukan setiap tahun di gereja kita. Jadi kami akan isi dan nanti di sini juga akan ada cara mempersembahkannya kepada Tuhan, ya. Dan kami berharap setiap saudara-saudara kami ada di rumah atau permata-permata termasuk juga KKR yang mungkin sudah dapat jajan dari orang tua, dapat pulsa, dapat kuota, ya, dapat bonus-bonus tertentu dari orang tua karena pintar di sekolah atau karena rajin cuci piring. Ya, bisa jadi kan mamanya janji ini nak ke 50.000 karena kemarin piring yang kau cuci tidak ada yang pecah. Nah, kira-kira begitu. Anak-anak juga bisa berjanji loh. Nah, supaya kita terikat dengan janji. Oke.
Silakan masing-masing di rumah membuat janji imannya itu di kertas atau di karton yang mungkin katakanlah diukir-ukir sedikit, dikasih warna-warna sedikit, ya. Kami tidak akan bagikan form ini, masing-masing saja membuat, ditulis. Misalnya janji iman dari Cakra, dia bikin di tulisan kecil, bikinlah 100.000, dicicil sampai November. Sudah ditulis itu dilaporkan ke pengurus PJJ masing-masing, dan itu mungkin dijadikan atas Alkitab. Wah, jadi ketika buka, ada janji imanku 100.000, belum kucicil. Ada janji imanku 2 juta, belum kucicil. Ya, jadi itu jadi pembatas Alkitab. Pokoknya disimpan, diselipkan di tempat-tempat di mana kita selalu mengingatnya. Saya berharap itu bisa diselipkan di Alkitab, karena Alkitab ini pasti tidak pernah terlepas dari kita, atau kitab denden. Nah, jadi setelah itu nanti dilaporkan ke pengurus PJJ kita, dan pada hari itu juga akan kami coba rekap. Dan seandainya di tengah jalan bulan kedua, bulan ketiga saudara mau tambah, nggak ada yang larang, silahkan saja. Atau yang mungkin ketika dilaksanakan acara ini belum memberi, saudara boleh juga melaporkannya mungkin minggu depannya, bulan depannya, karena di situ baru hatinya terbuka. Jadi mari saudaraku, persiapkan semua yang terbaik, termanis, terindah bagi Tuhan dengan mengingat bahwa Allah kita sudah memberkati kita. Dan ingat, tidak ada paksaan. Kita keluarga Allah, keluarga GBKP, dan ini semua menjadi tanggung jawab kita. Jadi demikian himbauan dari kami dan sedikit penjelasan teknis daripada penggalangan janji iman minggu depan. Kami tunggu ya janji imannya yang dahsyat yang sudah dipersiapkan sekian lama. Tuhan memberkati kita. Shalom. Pertua Irwan. Selanjutnya, selamat untuk Mega dan Hizkia yang sudah menerima CD pada hari ini. Tetaplah pelihara iman kepercayaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Tetap kami ingatkan, jaga kesehatan, tetap ikuti 5M. Supaya kita tetap sehat, dan selamat hari Minggu, sehat-sehat kita semua, dan salam. Sebab